Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas sektor otomotif. Dari pemain konvensional sampai yang sudah gaspol di EV alias Electric Vehicle. Bagaimanakah nasib saham-saham otomotif di tengah tren mobil listrik, kebijakan emisi dan teknologi yang makin gila? Ayo langsung saja kita bahas. Jadi, untuk sektor otomotif itu sangat luas. Tidak hanya membahas produsen seperti Toyota atau Astra saja. Ada juga perusahaan yang bikin komponen, ban, oli, sampai yang bergerak di distribusi atau leasing mobil. Di Indonesia sendiri, sektor ini termasuk penopang ekonomi penting. Kontribusi industri otomotif ke PDB lumayan besar, dan lapangan kerja juga banyak sekali dari industri ini. Kalau dilihat di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa saham otomotif yang lumayan populer di mata investor, yaitu yang pertama, PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI. Astra adalah perusahaan holding multisektor yang mencakup perdagangan umum, terutama otomotif, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Bisa dibilang, Astra adalah raja perusahaan otomotif di Indonesia. Kedua, PT Astra Otopat Tbk yang berkode saham AUTO. Anak perusahaan dari PT Astra International Tbk ini fokus pada proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dengan segmen pasar tersebut adalah pasar pabrikan otomotif dan pasar suku cadang pengganti. Kemudian yang ketiga, PT Gajah Tunggal Tbk yang berkode saham GJTL. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu menjalankan usaha dalam industri barang-barang karet dan mendirikan pabrik barang-barang karet untuk memproduksi, menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikan ban dalam dan ban luar untuk mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Dan yang keempat, PT Indomobil Sukses International Tbk yang berkode saham IMAS. Perseroan merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif terkemuka di Indonesia. Merek-merek terkenal yang dipegang perseroan diantaranya Audi, Volkswagen, Kia, Nissan, Suzuki, Hino, Volvo, Truck, Renault, Bandit, dan masih ada merek-merek terkenal lainnya. Sekarang, kita beralih ke data diagram batang untuk penjualan mobil di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk tahun 2020, unit terjual adalah sebesar 532.407 unit. Penjualan mobil di tahun ini mengalami penurunan drastis akibat dari efek pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2021 dan di tahun 2022, terjadi pemulihan signifikan dengan peningkatan penjualan dengan 887.202 unit mobil terjual di tahun 2021 dan 1.048.040 unit mobil terjual di tahun 2022. Untuk tahun 2023, penjualan mobil mulai menurun sebanyak 1.005.802 unit. Ini menunjukkan pasar sudah mulai jenuh. Akan tetapi, di tahun 2024, tren penjualan terus berlanjut, di mana mobil yang terjual sepanjang tahun hanya mencapai 865.723 unit. Dan ini mengalami penurunan sebesar 13,9% secara year on year. Dan di tahun 2025, Gaikindo menargetkan penjualan mencapai 900.000 unit. Meskipun menghadapi tantangan seperti kenaikan pajak pertumbuhan nilai PPN menjadi 12% dan opsen pajak daerah. Sedangkan dilansir dari berbagai sumber, untuk penjualan mobil di kuartal 1 tahun 2025 bisa dijelaskan sebagai berikut.
Untuk penjualan mobil di kuartal 1 tahun 2025, total penjualan wholesale sebesar 205.160 unit, turun 4,7% dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 yang sebesar 215.250 unit. Kemudian untuk total penjualan retail sebesar 210.483 unit, turun 8,9% dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 sebesar 231.027 unit. Ini dilansir dari Auto18, Bisnis.com, Kompas.com, dan Detik Auto Plus 2. Adapun 5 merek mobil teratas wholesale yang terjual di kuartal 1 tahun 2025 adalah: yang pertama, Toyota, terjual 68.955 unit. Yang kedua, Daihatsu, 34.999 unit. Kemudian yang ketiga, Honda, 22.336 unit. Kemudian Mitsubishi terjual 17.481 unit. Dan yang terakhir, Suzuki, 14.174 unit. Ini dilansir dari Auto Plus 8. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan mobil di kuartal 1 tahun 2025 adalah: pertama, kenaikan PPN. PPN naik dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 yang dapat mempengaruhi harga jual mobil dan daya beli konsumen. Kedua, obsen pajak daerah. Pengenaan obsen pajak oleh pemerintah daerah dapat menambah beban biaya bagi konsumen. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi. Kenaikan inflasi dan suku bunga tinggi dapat menurunkan minat beli kendaraan baru. Kemudian, untuk data penjualan sepeda motor di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2025 bisa dijelaskan. Di tahun 2020, penjualan sepeda motor mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19, di mana sepeda motor yang terjual sebanyak 3.660.616 unit. Kemudian di tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi pemulihan signifikan dengan peningkatan penjualan sebanyak 5.057.516 unit di tahun 2021 dan 5.221.469 unit di tahun 2022. Untuk tahun 2023, penjualan sepeda motor mendekati angka sebelum pandemi sebanyak 6.236.992 unit. Dan di tahun 2024, penjualan sepeda motor kembali mengalami kenaikan sebanyak 6.333.310 unit. Kenaikan penjualan yang stabil meskipun penjualan sepeda motor menghadapi tantangan ekonomi. Sedangkan di tahun 2025, AIC memproyeksikan penjualan mencapai 6,7 juta unit. Karena ini didukung oleh stabilitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat. Untuk penjualan sepeda motor di kuartal 1 tahun 2025, dilansir dari berbagai sumber bisa dijelaskan, total penjualan wholesale sepeda motor di kuartal 1 tahun 2025 sebesar 1.683.262 unit, turun 2,9% dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 yang sebesar 1.735.090 unit. Kemudian penjualan per bulannya di bulan Januari tahun 2025 sebesar 557.191 unit. Di bulan Februari tahun 2025 terjual sebesar 581.684 unit. Dan di bulan Maret tahun 2025 terjual sebesar 541.684 unit. Pangsa pasar Astra Honda Motor (AHM) mencapai 77%. Ini dilansir dari Kompas.com plus 9, Autosia.com, dan Kompas.com. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan sepeda motor di kuartal 1 tahun 2025 adalah: yang pertama, kondisi ekonomi. Stabilitas ekonomi nasional mendukung peningkatan penjualan. Yang kedua, kebutuhan transportasi. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi pribadi yang efisien dan terjangkau. Dan yang ketiga, inovasi produk.
Produsen sepeda motor terus menghadirkan inovasi pada produk-produk baru untuk menarik minat konsumen. Dan yang semakin seru sekarang adalah sektor otomotif lagi shifting ke arah mobil listrik. Pemerintah juga mendorong hal ini dengan memulai memberikan subsidi sampai insentif pajak. Nah, ini membuat perusahaan-perusahaan otomotif harus adaptasi. Misalnya, Astra sudah bekerja sama dengan BYD untuk membuat distribusi motor listrik. Auto juga mulai produksi komponen EV. Jadi, investor yang jeli biasanya mulai melirik saham-saham yang sudah masuk ke ekosistem EV. Karena jelas, masa depan otomotif bakal banyak digerakkan dengan listrik, bukan BBM lagi. Untuk soal kinerja, saham-saham otomotif ini sifatnya cyclical, tergantung kondisi ekonomi. Kalau ekonomi sedang bagus, banyak orang akan membeli mobil ataupun motor. Akan tetapi, kalau sedang resesi, permintaannya bisa turun. Berikut ini adalah 2 saham otomotif terbesar yang ada di Indonesia, yang akan kita jelaskan secara singkat untuk kinerjanya di kuartal 1 tahun 2025. Yang pertama, PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI. Untuk pendapatan di kuartal 1 tahun 2025 sebesar Rp83,36 triliun, meningkat 2,64% dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Akan tetapi, laba bersihnya yang sebesar Rp6,93 triliun di kuartal 1 tahun 2025 turun 7,12% dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 yang sebesar Rp7,46 triliun. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunannya adalah pelemahan ekonomi, turunnya harga batubara, serta penurunan pendapatan di segmen alat berat dan otomotif. Sedangkan untuk gross profit marginnya sebesar 20,5% dan net profit marginnya sebesar 8,3%. Dan yang kedua, PT Astra Otopat Tbk yang berkode saham AUTO. Pendapatan di kuartal 1 tahun 2025 sebesar Rp4,9 triliun, naik 6,5% secara year on year dibandingkan Rp4,6 triliun di kuartal 1 tahun 2024. Untuk laba bersih di kuartal 1 tahun 2025 sebesar Rp505,6 miliar, mengalami peningkatan juga sebesar 6,4% bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp475 miliar. Sedangkan untuk gross profit marginnya sebesar 16,2% dan net profit marginnya sebesar 10,3%. Bagaimanakah dengan prospek sektor otomotif di Indonesia pada tahun 2025? Dilansir dari berbagai sumber dan data, prospek sektor otomotif di Indonesia di tahun 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan mobil diproyeksikan stagnan atau melemah. Gaikindo memproyeksikan penjualan mobil tahun 2025 berkisar 1 juta unit, mirip dengan tahun 2024. Penyebabnya karena tingginya suku bunga kredit kendaraan lebih mahal, kemudian konsumen menunda pembelian karena ketidakpastian ekonomi global, dan pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga membuat harga mobil impor dan komponen menjadi naik. Kedua, percepatan elektrifikasi dan kendaraan listrik EV. Pemerintah melanjutkan insentif PPNBM 0% untuk mobil listrik rakitan lokal. Produsen seperti Hyundai, Wuling, dan Toyota aktif ekspansi EV di Indonesia. Prospek EV tetap kuat jangka panjang, tapi kontribusi ke total penjualan masih kecil, masih di bawah 5% pada tahun 2025. Yang ketiga, segmen komponen otomotif aftermarket tetap tangguh. Permintaan suku cadang dan servis tetap tinggi, terutama dari kendaraan operasional dan logistik. Emiten seperti Auto, Astra Otopat diproyeksikan bertahan stabil atau tumbuh moderat. Bisnis ekspor suku cadang juga terus didorong. Kemudian yang keempat, produksi dan ekspor masih jadi andalan. Produsen otomotif terus menargetkan ekspor ke Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Toyota dan Daihatsu dominan dalam ekspor mobil utuh CBU. Kinerja ekspor akan sangat bergantung pada kondisi global dan nilai tukar rupiah. Dan yang kelima, tantangan utama yang dihadapi, yaitu fluktuasi rupiah dan harga bahan baku, kemudian tekanan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah,
dan ketatnya persaingan antar merek dan masuknya mobil Tiongkok. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah prospek sektor otomotif tahun 2025 cenderung konservatif dengan potensi pertumbuhan di segmen komponen dan kendaraan listrik. Pelaku usaha harus adaptif terhadap insentif pemerintah dan tekanan global agar tetap kompetitif. Jadi, sektor otomotif punya potensi, tapi juga memiliki tantangannya tersendiri. Kuncinya, kita harus bisa baca arah perkembangan industrinya. Mobil listrik, teknologi baru, dan gaya hidup masyarakat akan menentukan sekali arah saham otomotif ke depan. Kalau para sahabat investor menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Share juga ke teman-teman yang sedang belajar saham. Sampai jumpa di video berikutnya.